Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Rasulullah SAW selalu memberikan contoh perilaku yang baik kepada para umatnya. Para sahabat yang melihatnya pun mulai melakukan hal serupa. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan yang dilakukan olehnya akan membawa pahala dan kebaikan untuk diri kita. Lalu beliau juga memecahkan masalah yang terjadi di sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menurunkan wahyu untuk membantunya dan membuat hukum yang akan menjadi pemecahan masalah yang dihadapinya. Khawlah bin Salabah menjadi salah satu perempuan yang berani menentang Rasulullah SAW dan mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan jawabannya. Lalu masalah apa yang dihadapi olehnya? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Khawlah bin Salabah, perempuan yang memprotes Rasul dan dibela Allah, versi dari Magenta Islam. Kisah Khawlah bin Salabah. Khawlah bin Salabah sahabat beriman, mempunyai seorang suami bernama Aus bin As-Samit. Suatu ketika Aus sedang melihat sang istri sholat. Ia pun sangat mengaguminya dan mencintainya. Setelah sholatnya selesai, Aus langsung meminta istri untuk berhubungan suami istri. Tetapi Khawlah pun menolaknya. Ternyata Aus selalu menggaul istrinya dengan tidak semestinya. Hal itulah yang menyebabkan Khawlah menolak dengan tiba-tiba. Hal ini pun membuat Aus marah dan melontarkan tirar, yaitu membandingkan istrinya dengan seseorang yang haram dinikahinya. Dalam zaman tersebut yang belum mengenal hukum tirar, hal tersebut sama saja menceraikan istrinya. Tetapi selang beberapa hari, Aus menyesali perbuatan dan ingin kembali kepada Khawlah. Peristiwa ini pun diadukan oleh Khawlah kepada Rasulullah SAW. Beliau yang mendengarkan ceritanya tetap memutuskan bahwa hal tersebut tetaplah talak. Khawlah yang memikirkan anak-anaknya ingin hubungannya kembali membaik dengan Aus. Namun Rasulullah SAW tetap melihatnya sebagai talak dan perceraian. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Khawlah bin Salabah. Melihat tindakan Rasulullah SAW, Khawlah tetap tidak puas dan ingin hubungan dengan Aus kembali membaik. Ia pun memikirkan nasib anak-anaknya jika talak tersebut tetap terjadi. Dirinya pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut pun dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hukum tentang tirar. Hal itu pun tertulis dalam Al-Quran. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Orang-orang di antara kamu yang mentirar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang mentirar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1-4. Sungguh Maha Besar Allah Ta'ala yang selalu mendengarkan segala doa umatnya dan beriman kepadanya.
Hukum perceraian dalam ajaran Islam. Sahabat beriman, kita diciptakan berpasang-pasangan. Suatu saat kita pun akan menemukan jodoh dan akan menikah serta hidup bersama. Sesudah menikah, diri kita pun harus bisa menerima segala perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari pasangan. Tetapi ada saja yang tidak bisa melakukannya dan memilih untuk jalan bercerai saja. Perceraian tidaklah dilarang dalam Islam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perceraian. Kita pun dianjurkan untuk bersabar dalam menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah mengambil keputusan terlalu cepat dalam perceraian. Tenangkanlah hati dan pikiran terlebih dahulu. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih ingin melakukan perceraian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.